Berikutnya adalah masalah asuransi syariah dan takdir Tuhan. Nah, kalau kita telisik dari ayat-ayat Al-Quran, justru yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kita itu melakukan ikhtiar. Ikhtiar, ya. Jadi upaya, usaha untuk kita meminimalisir kemungkinan terjadinya resiko di masa depan. Ini ada yang menarik sekali ya, hadis Rasulullah ya. Ini ingat saya hadis unta nih, Bapak Ibu ya. Jadi ada sahabat Rasul yang ketika ke masjid bawa unta, nanya ke Rasul, ya Rasulullah, saya mau sholat nih, unta saya ikat dulu atau saya biarkan lepas biar dijaga Allah. Nah, kata Rasulullah, ikat dulu unta itu baru kamu bertawakal. Jadi bukan karena mau sholat mentang-mentang mau menghadap Allah, ya udah unta lepas biar Allah jagain unta. Emang tugas Allah jagain unta lepas gitu ya. Ternyata Rasulullah tidak. Kamu ikat dulu tuh unta, ikhtiar dulu dari kemungkinan resiko unta itu lari. Jadi Rasulullah di sini tidak melepaskan ya tanggung jawab sahabat iman ya, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang akan dilakukan besok, merencanakan masa depan. Itu juga perintah. Hendaknya kalian takut kalau meninggalkan di belakang kalian generasi-generasi keturunan-keturunan yang lemah. Nah, para ulama mengatakan lemah iman, lemah pendidikan, dan termasuk lemah ekonomi yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu hendaknya bertakwa kepada Allah sebagai bentuk implementasi fatwa, ikhtiar menyiapkan masa depan generasi yang lebih baik. Nah demikian juga ya, surat Yusuf ini tegas banget. Ketika Yusuf mimpi bahwa Mesir akan mengalami paceklik, nah, kemudian ditanya oleh raja, kira-kira apa solusinya Yusuf kalau kemungkinan itu akan terjadi? Yusuf bukan bilang, ayo raja dan rakyat Mesir kita istighosah saja, doa kelapangan saja. Ternyata solusinya tidak doa yang utama. Yang utama adalah ikhtiar untuk menanam banyak-banyak, tapi jangan dihabiskan. Taruh di bulog lah kalau sekarang. Taruh di gudang. Begitu krisis diambil pelan-pelan. Ini bentuk ikhtiar menghadapi potensi paceklik di masa depan. Jadi Nabi Yusuf di dalam Al-Quran ini malah saya nggak nemukan. Kamu berdoa saja nggak perintahnya. Tapi kamu harus banyak menanam ikhtiar. Tentu doa pasti harus kita lakukan. Nah, dari ayat Al-Quran Nabi, perintah ditekankan. Nah, di antara bentuk ikhtiar untuk memitigasi resiko keuangan kita, ya kesejahteraan kita di masa depan adalah mengikuti asuransi. Nah, itu bentuk ikhtiar. Jadi tidak bertentangan bahwa kita tidak punya uang, ya nggak usah ikut asuransi. Nggak punya uang, ikhtiarnya dengan cara yang lain. Yang punya uang, ya sedekah pasti, karena sedekah itu menolak bala. Asuransi tidak salah. Nah, begitu. Karena ada yang mengatakan kalau untuk memitigasi masa depan yang nggak jelas, sedekah aja, Allah nanti akan menghilangkan bala. Betul, kita sedekah itu janji Allah akan menghilangkan musibah kita. Tapi juga upaya lain memitigasi risiko juga tidak salah dengan cara mengikuti asuransi. Karena itu bentuk ikhtiar. Ikhtiar yang nyata, ikhtiar keduniaan yang harus kita lakukan. Nah, begitu. Nah, keunggulan asuransi syariah saya kira teman-teman sudah hafal ya. Universal artinya asuransi syariah ini tidak eksklusif tapi inklusif. Tidak ada di dalam teori fikih muamalat syarat orang yang berakad syariah itu harus muslim, itu tidak ada. Nah, ini yang perlu saya tegaskan. Akad jual beli, sewa menyewa, akad pinjam meminjam termasuk dalam berasuransi tidak harus dilakukan sesama muslim. Itu doalah dari dulu para pihak yang melakukan agamanya. Saat ini memang syariat tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Muslim luar biasa terlibatnya. Ini Pak Omar mungkin lebih tahu nih di luar negeri ya, betapa perusahaan-perusahaan besar yang syariah, keuangan syariah, pemilik modalnya juga tidak
semuanya, bahkan sebagian besar adalah non-muslim. Terbuka. Dan bukti nyata juga menunjukkan bahwa Rasulullah ketiknya ternyata masih punya hutang ke Yahudi. Baju besinya digadaikan ke Yahudi. Ini menunjukkan Rasulullah transaksi sama Yahudi. Gitu kan. Nggak ada masalah. Jadi oleh karena itu, bagi teman-teman yang non-muslim, jangan ragu. Selama teman-teman konsisten mengikuti prinsip-prinsip syariah, aturan tidak diharamkan. Jadi nanti kalau ada yang ngusir, lapor saya. Gitu. Jadi Pak, saya diusir. Nah, nanti laporkan saya, nanti saya ajak diskusi yang ngusir ya. Menekankan adil demikian, terutama dalam investasi yang diterapkan ada objek itu teman-teman tentu saja mengajak orang bergabung ke asuransi syariah ini, tentu pastikan bahwa yang akan di-cover adalah objek-objek yang halal. Peduli terhadap sesama pasti, karena prinsipnya at-ta'awun, at-takanolong, saling menjamin. Nah ini menunjukkan adanya kepedulian sesama manusia. Berbagi hasil tadi, kemudian berkah tadi sudah saya sampaikan. Nah ini keuntungan-keuntungan dan